pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap yang menyeret Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi hari ini. Informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, Nadia Soraya. Nadia, apa saja fakta persidangan yang terungkap kali ini? Ya, selamat siang Maria. Sidang kasus perintangan penyidikan perkara Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tadi dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, artinya sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Dan tadi selain Hasto, begitu dari Jaksa Penuntut Umum KPK ini menghadirkan 3 penyidik KPK sebagai saksi. Mereka diantaranya adalah Robi Purbo, ada juga Rizka Anung dan juga Arif Budi. Dan dalam proses persidangan kali ini tadi diawali dengan adanya keberatan yang disampaikan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto, yakni Magdir Ismail dan juga Roni Talapesi, terkait mempertanyakan objektivitas persidangan yang akan berlangsung lantaran dari penyidik KPK ini berasal dari lembaga yang sama dengan para jaksa penuntut umum. Namun dari JPU tadi menjelaskan bahwa para penyidik ini akan berperan sebagai saksi fakta yang akan menjelaskan terkait dengan kronologi OTT atau yang OTT tertutup yang dilakukan pada Januari 2020 lalu. Dan dalam proses ini juga JPU akan mengungkap bahwa Hasto sebagai terdakwa ini memiliki peran untuk menghalangi dari proses penyidikan KPK pada saat itu. Dan saat ini masih berlangsung untuk proses penyampaian keterangan dari Robi Purbo, di mana tadi Robi mengawali keterangan-keterangannya dengan menjelaskan pada Januari 2020 tersebut ia membagi tim untuk para penyidik KPK ini, di mana masing-masing penyidik ini akan mengejar pihak-pihak tertentu atau membuntuti pihak-pihak tertentu. Diantaranya adalah Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, Wahyu Setiawan yang merupakan komisioner KPU pada 2020 lalu, begitupun juga Agustio yang dimana masing-masing perannya untuk Saiful Bahri ini sebagai negosiator terkait dengan jumlah uang yang akan diberikan ataupun penyuapan kepada Wahyu Setiawan, sedangkan untuk Doni Tri Istiqomah ini berperan sebagai tim analis hukum, begitupun juga untuk Tio ini sebagai perantara uang yang akan dikirimkan kepada Wahyu. Di mana tadi dalam proses persidangan, Robi ini menekankan bahwa apabila tidak adanya upaya menghalangi yang dilakukan oleh Hasto, maka untuk proses penyidikan ini harusnya sudah selesai pada 2020 lalu. Dan disampaikan bahwa Hasto ini melakukan komunikasi yang aktif begitu kepada pihak-pihak tertentu, tidak hanya kepada Nur Hasan yang meminta untuk Hasto meminta Harun Masiku untuk menenggelamkan telepon genggamnya agar tidak dapat dilacak oleh para penyidik KPK, tapi juga melakukan komunikasi-komunikasi aktif kepada dengan Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan sejumlah pihak lainnya. Tadi juga disampaikan bahwa Wahyu ini sebenarnya hanya diminta jumlah uang sebesar 900 juta rupiah itu yang didilkan pada awalnya, namun dari 3 serangkai tadi disampaikan oleh Robi, baik Saiful Bahri, Doni, dan juga Tio, ini menaikkan harga ataupun jumlah tersebut menjadi 1,5 miliar. Di samping itu juga ada uang-uang lainnya untuk proses pelantikan sebesar 500 juta, maka totalnya secara keseluruhan mencapai 2,5 M. Dan disampaikan juga saat itu berdasarkan rekening koran dan juga sadapan yang dilakukan oleh pihak KPK, bahwa Harun Masiku tidak memiliki uang pada saat itu, maka ia membutuhkan dana talangan, dan dana talangan tersebut diberikan oleh terdakwa Hasto sebesar 400 juta rupiah pada 16 Desember lalu. Dan disampaikan juga bahwa dalam proses kali ini sangat jelas bahwa Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto ini memiliki komunikasi yang sangat aktif untuk menghalangi ataupun mengacaukan begitu ya dari proses penyidikan dari para penyidik KPK. Tentunya kita akan terus melihat bagaimana proses persidangan kali ini, karena masih ada 2 penyidik KPK lainnya yang akan dilakukan dimintai keterangan. Seperti itu, Maria.
Baik, laporan langsung dari Nadia Soraya. Terima kasih atas informasinya.